Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Atma dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi kami, yaitu tentang Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa, berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya berjalan sejak berabad-abad lamanya, dengan berbagai cara dan bertahap. Dengan itu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad, maka perlu ditetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yakni peristiwa-peristiwa yang menonjol terutama dalam hubungannya dengan Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Yesi Widyastuti. Pluralisme dan multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Coba kita lihat suku-suku yang ada di Republik Indonesia, yaitu ada suku Jawa, Batak, Toraja, Minangkabau, Gorontalo, dan sebagainya. Dari segi keberagaman kepercayaan, yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan sebagainya. Keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman dan menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan dapat mengembangkan dirinya. Sikap bersedia mengakui dan menjaga keberagaman itulah yang disebut pluralisme. Sikap itu telah lama ada di Indonesia dan sampai sekarang masih sangat diperlukan, seperti yang tercantum dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dewasa itu, pluralisme telah berkembang menjadi multikulturalisme. Perkembangan itu didasari pandangan bahwa tidak cukup apabila sikap kita hanya mengakui dan menjaga keberagaman yang ada. Akan lebih baik apabila masing-masing pihak yang berbeda juga memahami kebaikan dan keunggulan dari pihak lain tanpa kehilangan identitasnya. Inilah yang disebut multikulturalisme. Sebagai contoh, umat Katolik memahami kebaikan dan keunggulan umat Protestan tanpa harus kehilangan Katoliknya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riki Alkifahri. Kepadanya dipersilakan. Apabila kita sedang men-searching di internet dengan kata kunci perumusan Pancasila, maka akan muncul perumusan Pancasila versi BPUPKI sebanyak 2 buah, versi panitia 91 buah dan versi pembukaan Undang-Undang Dasar versi 1945 1 buah. Mengapa muncul sebanyak versi? Apakah semuanya sah? Untuk memahami fenomena munculnya banyak versi perumusan Pancasila, mari kita telusuri jejak historinya. Di antara kedua versi Pancasila, yang paling kontroversial adalah 2 rumusan hasil sidang BPUPKI. Salah satu penyebab kontroversi adalah tulisan Nugroho untuk Susantoso, seorang sejarawan militer, dalam buku Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA kurikulum 1975 sebagai berikut. Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negeri kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kontroversi berkembang tentang siapa sebenarnya perumus Pancasila. Apabila kita membuat tulisan Nugroho, Noto Susantoso, berarti Pancasila
Proses perumusan Pancasila. Nomor 2. Perumusan Pancasila hasil panitia 9 diterima secara aklamasi. Pidato Soekarno menjadikan PBUPKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota PBUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua yang pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggotakan 1. Soekarno sebagai ketua. 2. Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. 3. Mr. Raden Ahmad Sayebarjo Jojo Adi Sayerjo sebagai anggota. 4. Mr. Prof. Muhammad Yamin SH sebagai anggota. 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim sebagai anggota. 6. Abdul Kahar Mohadzakir adalah anggota, dan Raden Abu Abi Kusno Srokosoe Joso adalah anggota. 8. Haji Agus Salim adalah anggota, dan yang terakhir 9. Mr. Alexander Andreas Maranis sebagai anggota. Berikut materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rizky Al-Ghifari. Perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai pelengkapan berdirinya suatu negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan kata yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Rajiman Weddiodiningrat. Pagi-pagi pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Teuku Muhammad Hasan Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tokoh Islam yang lainnya, yaitu Wahid Hasyim, tidak dapat hadir memenuhi undangan Hatta. Penerimaan para tokoh Islam itu menjadikan urusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada siang PPKI. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.